Hai historian, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dari negara yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Singapura. Sebagai salah satu negara termapan di dunia, Singapura memiliki sejarah yang cukup menarik untuk dibahas dalam pembahasan kali ini. Bahkan, ada yang mengatakan negara dengan lambang singa ini bisa menjadi negara yang merdeka akibat disia-siakan. Apakah hal tersebut benar? Siapkan alat tulis kalian karena kita akan menuju ke pembahasannya. Menurut sejarahnya, Singapura dulu bernama Temasek yang mungkin mempunyai akar bahasa yang sama dengan kata Tasek, yang artinya danau dalam bahasa Melayu. Nama Tasek tersebut merujuk pada lokasi Singapura saat itu yang dikelilingi oleh air. Nama Temasek ini masih digunakan sebelum memasuki abad ke-14 Masehi dan digantikan menjadi Singapura oleh Sang Nila Utama yang merupakan pangeran dari kerajaan Sriwijaya yang sempat berkuasa di wilayah ini. Sang Nila atau yang dikenal juga dengan nama Sri Tribuana atau Dewa Tiga Dunia mengganti nama Temasek ini menjadi Singapura diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti singa. Wilayah Singapura ini pada zaman kerajaan sangatlah diminati dan silih berganti kerajaan besar yang pernah menguasai wilayah ini. Sebut saja Sriwijaya, Majapahit, Siam hingga Kesultanan Malaka. Namun, sayangnya kegemilangan wilayah ini sempat hilang setelah ikut dibumi hanguskan oleh Portugis pada 1613 dan membuat wilayah ini tidak lagi diminati dan diabaikan. Hingga semua itu berubah ketika Thomas Stamford Raffles datang pada 28 Januari 1819. Ia adalah seorang negarawan Inggris sekaligus Letnan Gubernur Dutch East Indies atau Gubernur Jenderal Hindia Timur. Ia melihat wilayah ini memiliki potensi sebagai tempat yang strategis dan dapat dijadikan salah satu pelabuhan penting di Selat Malaka. Hingga ia pun berusaha untuk membuat kesepakatan dengan penguasa wilayah tersebut, yaitu Temanggung Abdurrahman dan juga Sultan Hussein Shah dari Johor. Mereka pun sepakat dan diadakanlah sebuah perjanjian pada tanggal 6 Februari 1819. Perjanjian tersebut berisi pemberian hak kepada British East Indian Company atau EIC untuk mendirikan pos perdagangan di wilayah Singapura. Sejak saat itulah bendera Inggris resmi dipasang di Singapura, yang menandai wilayah ini sebagai pemukiman milik kerajaan Inggris. Dan pada masa inilah Singapura kembali bangkit dan dikenal luas, sehingga banyak bangsa yang datang dan singgah ke wilayah ini. Pembangunan juga masif terjadi, salah satunya seperti pembangunan pacuan kuda pada 1842. Kemudian ada New Harbour pada 1848 dan sekarang dikenal sebagai Keppel Harbour. Kemudian ada Victoria Theatre pada 1855 hingga pembukaan Suez Canal pada 1868 yang menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan internasional saat itu. Namun, ketika memasuki Perang Dunia Kedua, wilayah ini sempat jatuh ke tangan Jepang dan membuat berakhirnya kekuasaan Inggris di wilayah Singapura pada 15 Februari 1942. Jepang juga sempat mengganti nama wilayah ini menjadi Sonanto atau Cahaya dari Selatan. Namun wilayah ini tidak lama digenggam oleh Jepang, karena pada 12 September 1945, Jepang menyerahkan kembali wilayah ini kepada Inggris akibat kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Namun pada saat itu Inggris tidak lagi secara langsung memerintah Singapura dan membuat wilayah ini memiliki kebebasan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, yang dipimpin oleh Perdana Menteri untuk mengatur Singapura secara mandiri. Namun sayangnya meskipun menjadi negara persemakmuran Inggris, ternyata tidak serta-merta membawa kebaikan bagi Singapura. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti pertentangan ras, kondisi ekonomi, hingga ideologi. Dikarenakan banyak sekali pegiat komunis dari Cina yang berupaya untuk merebut Singapura, yang membuat negara mungil ini kerap dilanda kerusuhan selama periode 1950-an. Melihat Inggris yang kala itu dirasa tidak sepenuh hati mengurus Singapura, sehingga membuat pemimpin negara Singapura kala itu yaitu Lee Kuan Yew kemudian memilih untuk merapat dengan negara tetangga yaitu Malaysia pada 31 Agustus 1963. Dan akhirnya Singapura pun secara resmi bergabung dengan Federasi Malaysia bersama dengan Sabah dan juga Sarawak. Namun belum lama bergabung dengan Federasi Malaysia, kerusuhan antar etnis yang sering melanda Singapura membuat parlemen Malaysia pun geram dan dikhawatirkan akan berdampak terhadap wilayah lain di Malaysia. Sehingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersidang guna memutuskan masa depan dari negara singa tersebut. Hasil sidang pun menetapkan bahwa seluruh anggota dewan sepakat untuk mendepak Singapura dari Federasi Malaysia. Akibatnya tidak ada pilihan lain bagi negara berlambang singa tersebut selain memulai hidup mandiri pada 9 Agustus 1965.
Hal inilah yang menjadikan Singapura sebagai satu-satunya negara di dunia yang merdeka bukan karena keinginannya sendiri. Namun siapa sangka, kini si anak terbuang bernama Singapura itu justru berkembang pesat dan tampil sebagai salah satu negara paling makmur di dunia. Meskipun tidak memiliki SDA yang memadai, namun negara mungil ini mampu membuktikan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Singapura. Sebagai negara metropolitan, Singapura telah melebihi saudara-saudara tuanya di kawasan Asia Tenggara. Bahkan beberapa di antaranya memiliki SDA yang jauh lebih besar, tapi seolah tidak mampu menandingi negara yang luasnya tidak lebih dari DKI Jakarta ini. Nah, itulah tadi sejarah singkat dari negara Singapura. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan like-nya ya, share agar bermanfaat juga bagi orang lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.